Iya Bu. Febri Andrianto, Muhammad Ridho, Nadia Indriani, Jenny Miranti, Reza Aditya, Yuda Rahmadani. Alhamdulillah semuanya sudah hadir ya hari ini. Nah, bagaimana anak-anak sekalian sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, kira-kira ada keluhan atau kendala? Alhamdulillah ya, lancar semua ya. Tetap semangat ya. Tetap semangat walaupun sudah siang, kita tetap semangat untuk belajar. Nah, sebelum kita mulai untuk pelajaran selanjutnya, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai tema nenak hijauan pakan ternak ya. Nah, jadi apa yang kita panen tentu di hijauan ya. Boleh rumput lapangan, boleh rumput gajah. Nah, kalau untuk membuat potongan hijauan yang segar, tentu bisa langsung diberi kepada ternak. Nah, sekarang bagaimana seandainya pakan hijauan itu kita olah atau kita awet? Apa tujuannya ya? Untuk lebih mengetahui ini dilakukan ya. Silakan perhatikan. Yang ketiga di sini pengawetan pengolahan hijauan pakan ternak. Nah, kenapa kita melakukan pengawetan hijauan pakan ternak? Nah, ternak membutuhkan pakan, terus pakan selalu harus tersedia, terus upaya untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak dan zat gizinya. Nah, pada kondisi iklim yang berubah, misalnya pada saat musim kemarau, ya, maka tentu persediaan pakannya terbatas ya. Selanjutnya, nah, bagaimana cara pengawetan dan pengolahan hijauan ini? Salah satu alternatif adalah dengan high, yaitu disebut dengan pengawetan hijauan kering. Yang kedua, silase, yaitu pengawetan hijauan segar. Yang ketiga, amoniasi jerami. Yang keempat, jerami fermentasi. Nah, kita lanjutkan apa itu hai ya. Mungkin anda sekalian belum pernah mendengar kata-kata hai. Nah, hai adalah hijauan pakan ternak yang sengaja dipotong dan dikeringkan supaya dapat disimpan dan diberikan pada ternak pada waktu yang lain. Prinsip tempatan hai, penurunan kadar air menjadi 15-20%. Namun kadar air hai yang baik adalah 15-16%. Dalam kondisi ini, hijauan pakan tidak akan membusuk bila disimpan. Tujuan pembuatan hai. Sebelum kita lanjutkan tujuan pembuatan hai, lebih baik kita menonton video berikut ini dulu ya. Hai, pembuatan hijauan pakan ternak. Dibandingkannya negara dengan mesin seperti Eropa, Amerika Utara, Siberia,
digunakan di musim salju, di mana ternak sangat membutuhkan pakan yang bagus untuk mempertahankan pertumbuhan dan melawan hawa yang sangat dingin. Di Indonesia, hampir sepanjang tahun terdapat pakan ternak, baik rumput maupun hijauan. Kenyataannya masyarakat peternak seperti dimanjakan oleh alam, di mana pada akhirnya menjadikan mereka malas. Tidak ada upaya menggunakan teknologi yang tepat guna untuk memanfaatkan kelebihan produksi musim hujan dengan diberikan di musim kemarau. Pada antara rumput yang kering tanah atau dihilangkan kadar airnya hingga tinggal 15-20%. Tentu saja yang digunakan adalah rumput lapangan yang memiliki batang kecil dan mudah kering. Yang terbaik adalah saat rumput menjelang berbunga, di mana angin dan bersih akan masih tersimpan di dalam batang rumput. Pembelian dapat menggunakan alat atau menggunakan tenaga matahari. Bila sudah menjadi baik, pakan ternak ini dapat bertahan hingga 6 bulan hingga 2 tahun. Syarat air yang baik berwarna hijau pucat atau coklat muda, kadar air 15-20%, bergelombang atau segar, tidak berjamur, berasal dari rumput yang bernutrisi tinggi, bersih. Pengapakan menggunakan mesin biasanya berbentuk persegi atau bulat, baik dapat disimpan tersusun atau hanya disimpan saja di tempat tertutup dan terlindungi dari hujan. Demikian uraian tentang air. Semoga para peternak dapat melirik metode pengawatan ini karena tidak memakan biaya yang tinggi. Sekian, terima kasih. Ya, itulah video pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai pengawatan hijauan pakan ternak. Nah, sebelum kita melaksanakan tugas kelompoknya, yaitu mengisi LKPD yang sudah dibagikan, ada pertanyaan kira-kira dari video yang kita berikan tadi? Ada pertanyaan? Contoh satu bagaimana? Sudah diamatikan videonya? Nah, nanti video tadi itulah yang akan kita kerjakan di LKPD-nya, ya. Jadi masalahnya sudah kira-kira sudah dapat masalah dari video tadi? Sudah. Kelompok dua bagaimana? Reza, gimana? Sudah. Sudah jelas. Kelompok tiga bagaimana? Sudah. Sudah. Nah, ada yang mau bertanya? Mengenai tugas sekarang ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Aldo dari kelompok 1 ingin menanyakan pada video yang kita berikan tadi dan juga hasil diskusinya tadi yang saya dapat disimpan masih ada dulu. Iya betul. Sampai 2 tahun. Iya betul sekali. Apakah bisa saya disimpan lebih dari 2 tahun? Memang bisa disimpan bahkan lebih dari 20 tahun, 2 tahun bahkan 20 tahun. Cuma yang kita lihat di sini apa? Untuk makanan hijauan itu kita lihat zat nutrisinya. Nah, hal ini hanya bisa kandungan nutrisinya bertahan sampai 2 tahun, 6 sampai 2 tahun. Kalau dari itu tidak ada gunanya kita berikan kepada ternak. Kenapa? Nutrisinya sudah hilang, ya. Jadi tidak ada fungsinya lagi. Jadi hai bisa diberikan maksimal 2 tahun. Ya, jelas? Ada lagi mau bertanya sebelum kita mengerjakan lembaran PKPD ya? Ada? Ya. Ibu izin bertanya, Bu. Nah, yang boleh mau bertanya ya, apa lagi pertanyaannya? Apakah boleh dalam pemberian makan pada ternak, khususnya ternak oleh manusia, diberikan lain semuanya, Bu? Hai semuanya tanpa campur dengan konsentrat. Iya, Bu. Kalau kita pisahkan selagi masih ada pakan segar, konsentrat, jangan sampai kita memberikan hai seluruhnya. Kenapa? Hai cuma bisa diberikan pada ternak itu sekitar 35%. Ya, kecuali memang hijauan yang segar tidak ada lagi, terus konsentrat memang tidak ada lagi, mau tidak mau daripada ternaknya tidak makan dengan kasih hai saja. Cuma itu nutrisinya tentu berkurang, zat gizinya tentu kurang untuk ternak. Jadi kalau untuk memberikan hai pada ternak harus dikombinasi dengan hijauan segar, apalagi hai ditambah dengan konsentrat. Begitu ya. Ada lagi mau bertanya? Kalau tidak ada silakan dikerjakan tugas kelompoknya di
masing-masing modul pembelajaran ya untuk tambahan referensi dari KPD. Jadi mulai dari awal apa masalah yang Anda temukan dari video tadi ya, mulai pertanyaan pertama sampai yang terakhir kesimpulannya. Silakan kerjakan. Waktunya lebih kurang 20 menit ya, silakan. Ya. Masalah ya. Dari video tadi apa masalah? Kan ada masalah ya. Nah sekarang buat apa permasalahan yang Anda temukan? Sudah selesai, baru dibuat ya. Silakan. Ini buat nama kelompok ya. Nama kelompoknya dibuat nomor 1 itu nama ketua kelompok, ada juru bicara yang tampil nanti. Terus yang kedua, 3, ini 4 kelompok, ada 4 orang, ada 3 orang. Buat nama kelompoknya. Ibu, Ya. kan ini yang juru bicaranya kan tidak, tapi yang nomor 1 yang tadi nggak apa-apa. Mau bantu menjawab boleh? Nggak, maksudnya Ya. Salah siapa? salah bikin gitu ya. Yang juru bicara malah gitu. Oh, buat namanya nanti bisa. Nggak masalah. Yang penting nanti kita nama apa? Ketuanya. Ya. Tidak tulisan ketuanya siapa? Apa kalau tidak urutan ketuanya siapa? Sampai dilakukan di dalam video lagi. Terus yang kedua, apa penyebab permasalahan tadi? Tahu penyebabnya apa? Nah, terus yang ketiga, bagaimana solusi dalam menyelesaikan masalah? Sudah tahu masalahnya, sudah dapat penyebabnya, apa solusi menurut pendapat Anda gitu ya? Nah, sudah dapat solusinya bagaimana lagi? Bagaimana analisis masalahnya dan solusi tadi? Untuk ada pikiran penyebabnya, penyebabnya, baru bisa.
bisa merumuskan masalah. Kelompok 2 3 ya, kelompok 3 ya sudah bisa, kita sudah bisa memahami masalah dulu ya. Masalahnya sudah dapat semua ya. Karena dari kita sudah jelas sekali apa masalahnya, jelas sekali masalahnya ya. Bagus, kelompok 2 juga bagus, rumusan masalahnya sudah bagus semua. Lanjut dengan yang kedua, yaitu penyebab permasalahan yang terjadi. Ya. Apa bisa terjadi permasalahan di dalam video tadi? Ya, bagus. Kita lagi akan yang menyebabkan. Jadi penyebab masalah ini adalah akarnya betul ya. Kenapa masalah terjadi, kita ambil akar permasalahannya. Jadi semua tadi mesti terjadi ada satu akar penyebab masalahnya. Nah, itu ya. Jadi jangan banyak sebenarnya kerja satu akar penyebab masalah. Gerak, yang caranya. Ya, silakan lanjutkan. Udah jauh nih kelompok 2 nih. Udah hebat sekali kelompok 2 nih. Udah jauh nih. Kelompok 1 sampai kelompok berapa ya? Ayo, lanjut lagi. Solusi ya, apa solusinya? Bagaimana solusinya?
kesimpulan mulai dari perumusan masalah sampai ke analisisnya keputusan yang akhir ya, kesimpulan berdasarkan dari semua kesimpulan terkait semua ya. Solusi boleh satu, boleh dua, tapi solusi juga boleh. Boleh lebih dari satu solusi juga boleh ya. Nah, Kak, kedengarannya ya? Ya, kesimpulan tentu hasil dari seluruh kesimpulan dari dua perumusan masalah, penyebab dan solusinya. Nah, dari mulai perumusan, penyebab, solusi, analisisnya. Nah, apa kesimpulan dari semua ini? Nah, artinya kan sudah nampak penjelasan dari kesimpulan. Titik terangnya apa kesimpulan itu ya? Silakan. Sudah nomor 2 sudah. Ya, ulang bacanya masih ada tambahan kan? Nomor kelompok ada gambar di teman-temannya. Ya, jadi kita harus kelompoknya sepakat harus kompak. Jawabannya harus kompak, kesepakatan kelompok, bukan satu orang saja, kan? Boleh berbeda pendapat, kita berbeda tadi. Bagaimana kita mengambil asal tujuan yang sama, artinya tujuannya sama. Ya, kita ambil pendapat yang paling tepat. Mana seperti itu. Sudah dapat referensinya ya? Ya. Kalau ada referensi kan lebih kuat perjalanan kita. Kalau kita ada referensi penunjang seperti itu ya. Sudah ya, Bapak sudah ya? Boleh diteliti kembali ya, mulai perumusannya, kesimpulan, penyebabnya, terus solusi permasalahannya, analisis sampai kesimpulan, boleh dilakukan kembali ya, dibacakan kembali mana yang tepat, mana yang bisa ditambahkan silakan ya. Jadi kita melihat kelompok mana yang paling terbaik hasilnya nanti ya. Nah, dari hasilnya tadi karena dikoreksi kembali kalau sudah kalau ada
dibagikan ketika modulnya sudah ada di penunjang semua. Ya. Walaupun di modul tadi, di modul di literatur tak ada mengenai masalah di sana. Nah, jadi penunjangnya saja dari masalah yang kita tadi ya. Yang mungkin. Hasilkan apa yang dibutuhkan. Presentasi tadi depan. Ya, laporan kelompoknya. Komunikasikan sama dengan komunikasi apa artinya? Agar informasi, ya. Kalau kamu ada masalah, mulai dari masalah, sampai solusinya, analisis, kesimpulan itu kan namanya kamu lakukan di depan artinya komunikasikan. Iya, komunikasikan dilaporkan di depan dengan teman-teman. Komunikasi, ya. Sampai di mana kelompok muda nih? Udah kesimpulan, ya. Udah. Ya, lanjut. Sudah ya? Nah, kalau sudah, sambil menunggu temannya sudah semua, boleh dilihat kembali ya, dibaca kembali, mana yang kurang, ada yang mau ditambahkan silakan ya. Sebelum kita nanti kalau sudah dibuka nanti kan yang lain pas kelompok yang tampil kelompok lain boleh menanggapi, boleh bertanya ya. Jadi kelompok yang tampil tanggung jawab untuk jawabnya semampu mungkin kalau bisa ya. Seperti itu. Kelihatannya kan sudah semua ya. Kelompok satu sudah, dua sudah, kita terus kelompok tiga sebentar lagi. Ya, kelompok tiga sebentar lagi seperti sudah mau selesai juga ya. Kembali laporannya sebelum kita tampil ke depan, boleh diperiksa kembali mana yang kurang, boleh ditambahkan supaya lebih sempurna hasilnya bermanfaat. Ya silakan tambahkan dulu mana yang kurang, rasanya kurang tepat boleh diganti dengan yang lebih tepat silakan.
boleh. Langkah yang kelima apa tadi yang di dalam KPD-nya keenam ya? Keenam ya? Ya apa yang keenam tadi? Komunikasikan hasil, artinya mempresentasikan hasil dari yang telah kita rumuskan permasalahannya tadi. Nah sekarang apakah yang tampil duluan dari kelompok 1 atau kelompok siapa yang mau tampil duluan? Gimana sebaiknya? Diajak atau dari kelompok 1? Diajaknya kelompok 1. Yang lain gimana? 2 dan 3. Seperti ini kelompok 1 tampil, kelompok 2, kelompok 3 punya pertanyaan. Ya, harus ada pertanyaan. Bukan harus pertanyaan, boleh juga menanggapi. Ya, boleh juga kamu misalnya memprotes atau menanggapi bahwa menurut teman-teman itu salah, sebenarnya seperti ini. Boleh ya, pendapat pada saatnya. Ya, nanti kita lihat mana yang benar, mana yang salah. Ya. Nah, bagaimana kelompok 1 bisa langsung ini ke depan untuk melaporkan hasil dari KPD-nya? Ya. Siapa ketua kelompoknya? Akia, silakan Akia di depan ya. Suaranya keras supaya terdengar oleh teman-teman di belakang. Dengan suara yang keras, teman-temannya kedengaran semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Nabila, saya adalah pembicara dari kelompok 1. Dari sini saya akan menjelaskan komunikasi hasil dari kelompok 1. Ya, silakan. Ya, dan suara yang mantap, semangat ya, silakan. Masalah yang kalau saya temukan dari hasil video tadi adalah mengapa di negara-negara seperti Eropa, Amerika Utara, Jepang, dan Switzerland seperti pada musim dingin atau salju, tumbuhan tidak bisa berproduksi ternak yang berkualitas seperti daging dan susu. Sedangkan di Indonesia, merupakan negara yang memiliki 2 musim, belum bisa menggunakan upaya untuk memproduksi kelebihan hijauan untuk persediaan di musim kemarau. Penyebab dari masalah itu adalah penyebabnya karena para petani terbiasa menggunakan tumbuhan hijau tanpa diolah atau diawetkan dulu. Bisa langsung diberikan kepada ternak tanpa memiliki kekurangan pakan di musim kemarau. Dan solusi yang kami dapatkan untuk mengatasi kekurangan pakan ternak pada musim kemarau, peternak harus dapat mengolah dan mengawetkan pakan hijauan ternak yang dapat disimpan dalam jangka waktu panjang. Dan menganalisis permasalahan itu dengan cara setelah dianalisis pemecahan masalah ini, peternak harus melakukan pengawetan dengan haid guna persediaan untuk mengatasi kekurangan pakan. Dan kesimpulannya, untuk bisa mendapatkan produksi daging dan susu yang berkualitas tinggi, seperti negara maju peternak di Indonesia harus mampu mengupayakan atau pengolahan dengan salah satu cara, yaitu dengan cara haid. Silakan kelompok lain menanggapi. Kelompok 1. Ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 2. Pertanyaan di kelompok 1. Jadi pertanyaan boleh juga boleh, silakan. Di kelompok 1 harus menjawab untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kelompok 2 atau 3 ada pertanyaan? Ya, silakan kelompok 2. Pertanyaan? Kelompok 2, Reza. Apa Reza? Pertanyaannya apa ini? Pertanyaannya apa? Ya. Apa sama dari kelompok kamu yang kamu tuliskan di kelompok 1 atau berbeda atau bagaimana? Boleh katakan seperti itu. Ya. Kelompok 3 teman, kelompok 3 gimana? Ada pertanyaannya? Ya, tunggu kelompok 2, kelompok 3 sedang memikirkan dulu apa yang mau ditanyakan ya. Sebenarnya yang ada adalah untuk mengungkapkan masih menyusun kata-kata dulu ya. Ya, kita tunggu sebentar ya. Nanti kelompok 1 boleh, yang lain juga boleh, enggak juga boleh, yang 3 juga boleh. Terus termasuk bagaimana juga yang menambahkan juga boleh ya. Nanti kan? Nanti yang menjawab teman-teman yang menambahkan itu jawaban. Bagaimana kelompok 1, kelompok 2?
ini boleh banyak kan sebenarnya ya. Kelompok juga, kelompok juga kenyataan ya, gitu. Karena nanti tidak kelompok 2 tapi kelompok 1 masih banyak. Makanya saya bertanya sekarang, selagi kelompok 1-nya di depan. Ya. Ya, kelompok 2. Ya, silakan. Kelompok 2 siapa bertanya? Ya. Ya, silakan. Ya, silakan pertanyaannya. Silakan didengar dari suaranya sekali lagi mendengar sempat. Saya dari kelompok 3. Kelompok 3 ya. Ini bertanya, kenapa para peternak tidak pernah memikirkan pengeluaran pakan di musim kemarau? Gimana? Kelompok 1 tahu. Kenapa peternak tidak pernah memikirkan kekurangan pakan pada musim kemarau, memikirkan masa musim hujan, jadi dijawab terus ada kan tidak pernah pada musim kemarau kenapa? Dari kelompok 1 kenapa? Hai sudah ada solusinya. Ini tidak ada berpikir untuk mengolah hai. Kenapa? Ya boleh. Tapi yang menjawab atau namanya boleh nanti depan menjawab boleh. Apa? Ya, gimana? Jawabannya apa? Tidak salah. Salah atau benar mungkin punya bagaimana pendapat kita tentang itu seperti apa? Apa alasannya? Kenapa para peternak tidak memikirkan seandainya musim kemarau nanti apa makanan dijawab anak saya? Nah, kenapa? Ya, silakan. Depan saja kalau mau dijawab ya. Ya, boleh depan supaya jelas sama teman-temannya bagaimana jawaban dari kelompok 1. Ya, Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. ya. Karena sebelum musim kemarau cadangan makanan sudah disiapkan. Nah, jadi nggak memikir kan belum ada orang, belum ada air kan? Nah, kenapa tidak berpikir untuk musim kemarau ini tidak ada pakan misalnya tidak berpikir sebelum jauh hari kenapa? Karena tidak berpikir musim kemarau apa? Ya, itulah pendapat dari kelompok 1 ya. Jadi kelompok 1 yang pertanyaan kelompok 3 tadi, kenapa peternak tidak pernah berpikir untuk menyiapkan makanan pakan ternaknya pada musim kemarau? Nah, di sini sudah dijawab oleh kelompok 1 katanya karena peternak hanya terbiasa dari hijauannya pada musim apa? Musim hujan, jadi selalu ada. Jadi mereka kebiasaan untuk memberikan langsung tanpa berpikir mengolah. Kenapa mereka tidak berpikir untuk mengolah? Mungkin faktornya malas ya, karena sudah terbiasa tinggal mengambil rumput, menyabit rumput persediaan selama ini banyak. Jadi mungkin konsentrasi tersedia banyak, jadi tidak terpikir. Nah, kapan itu terpikir? Pas musim kemarau panjang, ya. Nah, pada musim kemarau panjang baru kena apa solusinya? Rumput tidak ada, ya. Nah, bagaimana terpaksa rumput yang sedikit-sedikit diberikan kepada ternak itu? Apa perbandingannya dengan negara lain? Sudah terkontrol negara lain seperti apa? Jepang, apalagi Eropa itu sudah maju, padahal musimnya 4. Kok bisa maju? Karena dia bisa produksi daging dengan susu yang lebih banyak. Kenapa? Mereka teknologinya sudah maju, pikirnya ke depan, ya. Waktu ada hijauan yang banyak, mereka seandainya timbul pada musim mendapatkan susah hijauan, maka berpikir untuk mengolah apa? Ya, salah satunya. Ya. Boleh kelompok 1 dulu. Ada atau sebelum kelompok 1 dulu ada kelompok 2 sudah siap pertanyaannya? Sudah? Ya, silakan bertanya. Ya. Apa Indonesia tidak melakukan suatu pengolahan rumput seperti di negara-negara lain? Ya. Pertama itu pertanyaannya, kenapa? Kenapa di Indonesia Ya, kenapa di Indonesia sudah tidak melakukan pengolahan rumput seperti negara lain? Ya, kenapa Indonesia tidak teknologi seperti semua negara lain? Kenapa? Baik, saya akan menjawabnya. Ya. Karena para petani Indonesia terbiasa menggunakan pakan hijau yang segar tanpa diolah atau diawetkan, bisa langsung diberikan. Ya, udah terjadi biasa itu. Gimana? Ya, itu menurut pendapat kelompok 1. Yang tadi sama dengan kelompok 3, mereka
musim kemarau, musim hujan. Jadi pas musim kemarau kebiasaan apa adanya tergantung kepada kita. Ya, nah sudah ada pertanyaannya? Sudah. Nah kita beri aplaus untuk kelompok 1. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai pembicara mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah selanjutnya kelompok 2. Siapa yang bicaranya? Reza ya? Ya silakan. Yang semangat Reza ya. Jangan mau kalah dari kelompok 1. Kita harus lebih dari kelompok 1 seperti itu ya. Nah. Saya juru bicara dari kelompok 2 ingin menyaksikan hasil penolakan kami. Ya. Masalah yang ditemukan dalam video pertama ini, masalah tentang tidak adanya upaya kita untuk mengolah atau mengamankan bahan hijauan karena untuk persediaan makanan musim kemarau, hijauan tersedia melalui pada musim hijau sepanjang tahun. Apa penyebab masalah yang terjadi? Karena peternak belum mengetahui cara pengolahan atau pengawetan sehingga peternak terbiasa langsung memberikan hijauan segar walaupun pada musim kemarau. Peternak mengalami kesulitan untuk mendapatkan pakan sehingga pakan yang diberikan apa adanya saja. Ya. Bagaimana solusi dalam mencegah masalah? Untuk mengatasi kekurangan persediaan pakan di musim kemarau, peternak harus mengupayakan teknologi pengawetan dan pakan pada waktu musim panen untuk tersedia yang lama atau musim panas. Bagaimana analisis pemecahan masalah? Berdasarkan indikator yang kami peroleh untuk mengatasi kekurangan tersediaan pakan di musim kemarau, peternak harus mengolah atau mengawetkan dengan salah satu cara yaitu baik. Kesimpulan yang kami dapat, apabila peternak mampu mengupayakan cara pengolahan atau pengawetan hijauan pakan ternak salah satunya dengan cara baik, maka persediaan pakan hijauan akan selalu terpenuhi sehingga produksi ternak yang dihasilkan juga berkualitas. Ya, kalau hasil dari kelompok 2 silakan kelompok 1 atau kelompok 3 yang mau dari pertanyaan duluan dari kelompok 2 silakan. Gimana kelompok 1 sudah ada pertanyaannya? Gimana? Ya, dia ada pertanyaan. Sama detailnya gimana? Ya, menunggu kelompok 1 siap-siap. Nah, kelompok 3 sudah ada pertanyaan belum? Harus ada pertanyaan ya. Dan pertanyaan tadi kita akan menambah pengetahuan kita lebih banyak, kita lebih banyak. Ya. Jadi kalau kita bertanya tentu semakin banyak sumbernya, semakin bertambah ilmunya seperti itu. Boleh kita tunggu pertanyaan kali ini kelompok 1. Apakah setuju dengan kelompok 2? Apakah tidak? Bagaimana? Menegaknya bagaimana? Boleh pertanyaannya apa boleh? Ya. Kan kelompok 2 sudah bertanya kelompok 1 tadi kan? Nah kelompok 1 juga pertanyaan Pak untuk kelompok 2. Ya, silakan. Silakan. Wajib terselesaikan. Boleh apa saja yang berkaitan dengan pengawetan dan pengolahan hijauan pakan ternak. HPT, hijauan pakan ternak ya. Jangan pernah kita lupa ya. Kalau kita perkenalkan HPT itu sudah menjadi diri kita ya, sudah terbiasa HPT hijauan pakan ternak. Banyak sekali masalah. Kanaka, silakan. Ya. Silakan. Kalau belum ada pertanyaan tidak sempurna nanti kelompok 2 akan ada pertanyaan atau apa bisa dianggap sempurna nanti kalau ada pertanyaan ya. Ya, kemudian juga mempersiapkan
tinjauan makan di rumah itu ada selalu. Maka kita tahu ada selalu. Lihat hasil produksinya, susunya bagus, kualitasnya, dagingnya bagus. Jadi tentu asal mulanya ada nutrisi makanannya dulu, kan? Nah, karena mereka sudah maju teknologinya. Kita lihat gambar tadi ya, di video tadi, teknologi sudah memakai mesin yang canggih, mulai dari menyambut rumput di lapangan, ya, mulai mengolahan, semuanya sudah canggih. Tempat penyimpanan airnya, ya silakan nanti bertanya ke kelompok 2, silakan. Mungkin karena suaranya supaya terdengar sama kelompok lain, silakan. Saya ingin bertanya, Ya, kalau tidak diawetkan hijauan bagaimana? kalau tidak diawetkan hijauannya bagaimana? Nah, terus bagaimana maksudnya bisa diapakan? Katanya bagaimana? Maksudnya bagaimana? Kalau ditarik terus dan dilakukan mesinnya ada di layu atau bagaimana? Nah, ya. Gimana pendapat kelompok 2? Kalau tidak diawet, makanya itu bagaimana? Apakah layu? Apakah besok bisa digunakan lagi? Sudah disabit, tidak diolah, masing-masing bagian. Ada waktu panjang. Ah ya, tidak diolah bisa digunakan tidak? Bagaimana menurut kelompok 2? Teman-teman yang lain juga harus setuju. Ya, bagaimana? Kalau tidak diolah, bagaimana? Pokoknya tidak diolah, bagaimana? Bisa digunakan lagi, tidak besoknya sudah disabit, tidak diolah, bisa digunakan tidak, mau tidak ternaknya makan yang berkait nanti tanpa diolah, bagaimana? Kelompok 2 sedang mengancam jawabannya dulu. Kelompok 3 ya, saya punya satu lagi ya. Nah, sudah ada jawabannya bagaimana? Belum. Silakan. Tentukan bersama. Bagaimana seandainya hukuman tidak diolah, jauh tidak diolah, cuma dibiarkan saja mungkin ya. Kalau sudah disabit biarkan saja seperti itu. Ya, karena ya. Oh, ya silakan lanjutkan saja ya supaya jelas ini. Supaya jelas, itu kan berupa membacakan bagaimana pendapat kelompok 2 dan pertanyaan dari kelompok 1 untuk yang tadi. Silakan. Ya, silakan. Ya. Bagaimana sebenarnya tidak diolah bagaimana? Ya, pendapat kelompok 2 bagaimana? Baiklah, saya menjawab pertanyaan dari Alvin Nabila dari kelompok 1. Jika tidak diolah, maka akan mengalami pembusukan dan tidak bisa digunakan untuk musim-musim yang akan datang. Dan ternak juga tidak akan memakan pakan yang sudah busuk. Jadi intinya di sini kalau tidak diolah bisa tidak mau bisa dimakan tidak sama sekali. Mungkin waktunya kalau bisa dari kelompok 1 waktu berapa lama yang dibiarkan dari tidak diolah? Apakah setahun kali atau bagaimana? Yang dibiarkan tadi tidak diolah berapa hari? Pertanyaan tadi. Apa? Setelah disabit terus besoknya tidak diolah biarkan saja kalau misalnya bisa ya? Mau? Bisa. Kalau langsung disabit terus biarkan sebentar masih bisa, tapi kalau udah 2 hari sampai atau lebih ternak tersebut tidak akan mau memakannya. Nutrisi di dalamnya sudah berkurang. Itu menurut jawaban dari kelompok 2. Kata kelompok 2, seandainya tidak diolah, hijauan sudah disabit tadi, katanya tidak boleh lagi diberikan pada ternak. Ada kelompok lain yang mau menanggapi dari ini? Pertanyaan kelompok 1 tadi, kira-kira bagaimana katanya kelompok
kelompok 2, kalau sudah disabit boleh dibiarkan, boleh diberikan pada ternak. Bagaimana kelompok 3? Mau menanggapi tidak? Tidak. Berarti setuju, Mbak ya? Pendapat kelompok 2. Nah, di sini tergantung. Kalau hari ini disabit, besok kita kasih pada ternak, kira-kira bisa tidak? Mau tidak ternaknya? Mau. Tapi kita campurkan bagaimana? Campur lagi hijauan yang segarnya, tambah konsentratnya. Kalau hari ini disabit, besok bisa masih mau, ya? Bukan tidak, itu masih menurut kelompok 2 apa? Itu kan pendapat masing-masing, ya. Ya, dari pertanyaan kelompok 3, ya silakan. Ya, sementara kelompok 2 masih di depan, silakan. Yang keras ini pertanyaannya, ya. Pertanyaannya. Baiklah, saya akan bertanya. Kenapa para peternak tidak mau membuat hai? Kan mereka saat pada musim kemarau kesulitan dalam memberikan pakan ternak. Ya. Atau mungkin mereka tidak mengetahui cara membuat hai. Bagaimana menurut pendapat kelompok 2? Apa mau tidak? Punya pengetahuan atau bagaimana? Atau malas di sekolah tidak ada? Boleh saja, ya. Ya, Bagaimana kelompok 2? Silakan dijawab. Pertanyaan dari kelompok 3, silakan. Ya, temannya tunggu. Sudah merancang belum jawabannya, silakan tunggu dulu, boleh. Ya, boleh, ya. Jadi setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas pertanyaan dari kelompok lain. Tidak harus lama. Baiklah, Kelompok saja. Ya. saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ya. Karena peternak belum mengetahui cara mengolah atau mengawetkan, sehingga peternak terbiasa menggunakan hijauan segar maupun pada musim kemarau. Itu jawaban dari kami kelompok 3. Jawaban dari kelompok 3. Bagaimana? Ada kelompok lain yang mau menanggapi kira-kira? Tidak? Nah, jadi bagus sekali jawaban dari kelompok 2. Jadi mereka mungkin belum punya pengetahuan, ya. Mungkin latar belakang pendidikan, ya. Ya, jadi terbiasa. Kalau peternak tradisional, tentu pendidikannya masih bawah, mungkin belum tahu bagaimana ekonominya. Jadi secara alami saja, disabit langsung kasih makan. Jadi alami saja, ya. Ya, jadi sudah untuk kelompok 2, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Kita harus menampilkannya terbaik dari temannya, ya. Ya, silakan. Silakan. Yuda, silakan. Ya. Yang semangat, karena Yuda, bagaimana ini tambah semangat mendengarnya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengamatan dari video tadi. Masalah yang ditunjukkan adalah permasalahan para peternak Indonesia yang tidak bisa mengupayakan pembuatan pakan hijauan ternak untuk mengatasi kekurangan persediaan pakan. Beda dengan negara-negara maju yang bisa memanfaatkan pengolahan pakan hijauan ternak, sehingga produksi yang dihasilkan berkualitas tinggi. Penyebab permasalahannya karena peternak Indonesia sudah terbiasa memberikan pakan hijauan secara langsung kepada ternak, sehingga mereka merasa malas atau enggan untuk mengolah atau mengawetkan pakan hijauan. Walaupun pada musim kemarau, para peternak merasa kesulitan untuk mendapatkan pakan hijauan juga. Dan solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut agar persediaan hijauan pakan peternak bisa mencukupi di sebagian tahun, peternak harus berupaya mengolah atau mengawetkan hijauan
kesimpulannya adalah adanya permasalahan kurangnya persediaan pangan hijauan ternak yang dialami oleh peternak pada musim kemarau sekarang dapat teratasi dengan cara mengolah atau mengeluarkan bahan pangan hijauan dalam bentuk baik karena mudah dan praktis kita tidak memerlukan biaya yang besar. Sekian dari presentasi saya. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ya, silakan. Boleh kelompok 1, boleh kelompok 2. Silakan pertanyaannya untuk menyempurnakan hasil laporan dari kelompok 3. Silakan kelompok 1 dan kelompok 2 menanggapi atau bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Boleh, silakan. Kelompok 1 dan kelompok 2. Tunggu pertanyaannya. Silakan. Kita tunggu kelompok 1 dan kelompok 2 sedang merancang-rancang pertanyaan yang akan diberikan pada kelompok 3. Ya, untuk kelompok 1, kelompok 2 tidak kalah dengan kelompok yang lain. Silakan. Kelompok 1 ya, sudah selesai pertanyaannya. Kelompok 2 bagaimana? Ya, sedang dirancang dulu pertanyaannya. Boleh, silakan. Cari pertanyaan yang terbaik ya. Ya, silakan. Oke. Ya, silakan ya kelompok 1. Lanjut silakan pertanyaannya. Bagaimana cara memberikan ternak dengan baik? Nah, bagaimana cara memberi ternak dengan baik? Bagaimana caranya? Silakan. Kelompok 3 sama-sama ini akan menjawab kan jawabannya. Silakan. Menurut kelompok 3 bagaimana? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kita bisa memberikan baik kepada ternak dengan cara bertahap. Contohnya, minggu pertama kita memberikan baik 25% dan hijauan segar 75%. Ya, terus. Minggu kedua kita memberikan 50% baik dan 50% hijauan segar. Kemudian minggu ketiga kita memberikan 75% baik dan 25% hijauan segar. Kemudian minggu keempat kita bisa memberikan 100% baik. Itu menurut kelompok 3 ya. Bagaimana kelompok 1 sudah puas dengan jawabannya? Bagaimana bisa terima bagaimana? Atau kelompok 2 mau menambahkan atau menanggapi jawaban kelompok 1? Setuju bagaimana atau tidak sependapat kelompok 3? Nah, jadi kata kelompok 3 tadi boleh diberikan berapa persen? 25% pada minggu pertama. Jadi berbeda setiap minggu seperti itu. Tahap. Ada biasa. Jadi itu kan pendapat kelompok 3 tidak masalah ya, kita punya pendapat yang berbeda. Namun untuk mendapat suatu keputusan yang benar atau tidak yang tepat, tentu kita kembali ke literatur. Maka dikasih tadi literaturnya sudah bisa di grupnya. Nah, untuk pemberian high ini cuma boleh 35% maksimal. Ya, maksimal tidak boleh 50%, tidak boleh 75%. Memang sudah ada tatarannya maksimal 35%. Terus apa kombinasinya lagi? Makan ikan segar dan proses segar. Ya, apa? Sudah bagus jawaban dari kelompok 3 ya, itu pendapat kelompok mereka ya. Nah, ada lagi mau bertanya? Kelompok 2 belum ya? Ya silakan pertanyaannya, yang kedua silakan. Ya. Baiklah, saya dari kelompok 2 ini bertanya, Ya silakan. bagaimana ciri-ciri air yang baik? Nah, bagaimana ciri-ciri yang baik? Nah, di video dari
dilihat dulu, dipikirkan dulu sebelum kita menjawab, pikirkan dulu betul tepat atau tidak. Kalau merasa tepat boleh saja menjawab, kita boleh pendapat namanya ya. Makanya kita berdiskusi ini pendapat mana yang paling tepat. Nah itu kita cari solusi yang paling tepat. Kita kembali ke literasinya dari sumber internet Google-nya ya. Makanya literasi yang paling penting kita dapatkan sekarang. Apalagi kalau sekarang ada HP sudah bebas untuk mencari semua macam permasalahan atau apa yang kamu tanyakan, ada semua di Google ya. Kalau kamu menggunakan HP atau smartphone itu dengan sesuai dengan penggunaannya pasti ada semua ya. Tunggu kelompok 3 sedang ini ya, ada jawabannya ya. Apa ciri-cirinya? Nah ciri-cirinya ya. Yang baik, yang bagus, apa ciri-cirinya seperti itu. Ya, silakan yang teman-temannya yang lain silakan. Ini kalau kurang dari jawaban dari teman di depan boleh, atau teman yang lain yang menambahkan seperti itu supaya lengkap jawaban dari teman-temannya. Ya, ya, gimana? Tidak jawab dulu atau temannya dulu bagaimana? Tidak dulu, sudah dijawab. Nanti dari teman yang menambahkan atau sudah selesai ini jawabannya. Sudah, belum, boleh teman ke depan aja. Ya, salah, salah. Ya, saya akan baca bagaimana jawaban ciri-ciri hal yang baik apa? Ciri hal yang baik adalah berwarna hijau, kering tetapi tidak mudah patah, berbau harum, agak manis, dan wangi rumput tidak bercampur dengan bahan lain. Ya, bagaimana? Nomor 2 sudah ini? Ada kelompok 1 yang menambahkan atau menanggapi dari jawabannya? Ya? Nah, itu menurut jawaban dari kelompok 3. Katanya warnanya tadi hijau ya, kekuningan hijau, hijau terus aromanya bagaimana aromanya? Agak manis. Nah terus? Ya, tidak bercampur juga. Nah, itu pendapat dari kelompok 2. Ya, ada lagi pertanyaan? Nah, itu menurut kelompok 2. Jadi ciri-ciri hal yang baik tentu beda dengan rumput segar, jalan segar ya. Nah, kalau sudah diolah, diolah 2 sampai 3 hari kena panas terik matahari. Kandungan airnya boleh berapa persen? Ada yang tahu? Berapa? 15 sampai 20%. Yang lebih bagusnya 15 sampai 20% ya kandungannya. Nah, tentu warnanya juga sama dengan warna yang segar ya. Namanya sudah dijemur dengan terik matahari, maka sama dengan warna yang hijau yang segar. Beda. Tentu warnanya bagaimana? Hijau kekuning-kuningan. Jadi baunya khas warna high. Terus apa lagi? Terus bagaimana ciri yang lainnya seperti yang nomor 3 apa tadi? Ya daunnya masih utuh, batang daunnya masih utuh, bisa dicerna. Ya, jadi sudah dijawab oleh kelompok 3. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Ini sudah semua tampil ya. Ini sudah memberikan hasil penilaian atau kesimpulan masing-masing kelompok dari Nah, ada lagi yang merasa yang mau ditanyakan sebelum ada lagi dari hasil kita tadi. Nah, ini ada pertanyaan tadi ya, namanya bagaimana sih ciri khas bagus ya? Ciri khas sudah basic pembuatannya sudah. Nah, ciri khas berkualitas ini dia depannya. Disebutkan ciri khas yang berkualitas di sini. Nah, warna hijau kekuning-kuningan, warna hijau kekuning-kuningan. Terus daunnya masih utuh. Ya? Kalau daunnya tidak utuh lagi di batangnya, ya? Jadi daunnya masih utuh terus. Bau harum khas. Kira bagaimana ya?
kita nanti memprakteknya kita tahu sendiri bagaimana bau pasca ya. Kita tahu kalau sekarang kita belum bisa menilai karena kita belum mempraktekkan untuk membuat kainnya ya. Terus tidak banyak daun yang rusak sama dengan daunnya masih utuh ya, tidak rusak daunnya. Terus mudah dicerna. Kalau mudah dicerna bagaimana kira-kira potong dulu ya, dipotong-potong gitu ya. Terus nilai gizinya tetap tinggi. Nah nilai gizi tetap tinggi di sini tentu sesuai dengan tadi kandungan airnya, pada airnya harus berapa? 15-18% atau maksimal 20% ya. Atau lebih bagus daripada ini adalah 15%. Kenapa? Dengan kadar air 15% itu tidak mudah rusak atau berjamur. Ya. Nah terus kualitas nutrisi hanya bisa bertahan sampai 2 tahun. Walaupun sudah diolah, kita simpan di tempat gudang penyimpanan. Setelah 2 tahun, zat gizinya sudah hilang. Walaupun kita perlukan pada ternak, mungkin penyakit akan timbul pada ternak kita. Penyakit mana yang terjadi bukan dengan nutrisi, ya. Nah, ada lagi yang pertanyaan yang masih ini lakukan tadi. Ya, bagaimana? Nah, tadi perlu sama-sama tadi kita mengenai kenapa para peternak ini tidak ada di sana untuk mengelola khususnya di Indonesia ya, berbeda dengan negara maju seperti Jepang, Eropa, Holland. Jadi mereka sudah maju teknologi, sudah tahu pengolahan. Selain hal itu ada silase, ada amoniasi jerami. Jadi ada pembelajaran selanjutnya nanti akan kita ketahui. Ini kan semua silase, amoniasi jerami itu kan teknologi. Teknologi apa di sini? Harus ada pengetahuannya. Sementara kita di Indonesia ini umumnya peternak itu masih pendidikannya masih rendah, kecuali peternak yang ukuran besar sudah besar, tentu yang punya peternak itu sudah mempunyai teknologi yang tinggi, sudah tahu perawatan bagaimana, pengolahan hai, pengolahan silase, amoniasi jerami dan sebagainya, proses fermentasi jerami, ya. Itulah kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini yang menyangkut masalah seperti tadi ya, kalau peternak tidak ada inisiatif untuk mengolah. Saya berharap pakan ternak sepanjang tahun itu ada ya. Musim hujan. Nah, sampai musim kemarau sekolah sudah habis. Tidak ada begitu kesannya. Tapi sekarang sudah banyak Indonesia yang mengolahnya karena sekarang sudah ada maju Bali, peternak besar sudah menggunakan teknologi hai, silase dan sebagainya. Ya, ada yang ini yang masih belum jelas atau ragu mengenai penolakan di dalam pakan ini? Sudah jelas ya? Nah, kalau sudah jelas sekarang siapa yang mau membaca refleksi pembelajaran kita pada hari ini? Refleksi pembelajaran pada hari ini siapa yang mau baca? Nah, siapa? Kelompok 1 atau kelompok 2? Maksud refleksi apa? Apa yang kita rasakan ya? Pembelajaran tema kita menjawab pakan ternak. Ya, silakan. Ya, silakan. Sekarang berpikir dulu apa yang terasa, apa refleksi kita dari pembelajaran pengawetan menjawab pakan ternak. Apa refleksinya? Silakan sekarang di refleksi pembelajaran kita hari ini. Silakan. Apa refleksinya? Nanti dibaca ke depan. Ya. Apa yang kita dapatkan pembelajaran ini? Apa refleksinya? Ya, silakan. Tentu kita terasa ya secara langsung dan langsung pembelajaran kita hari ini mengenai khususnya pengawetan dan pengolahan jawaban ternak. Ya, refleksi pembelajaran silakan. Nanti siapa yang sudah menemukan refleksinya boleh membacakan di depan. Ini dia apakah semua kelompok atau programnya boleh? Iya kan atau program kelompok atau semuanya membaca refleksi juga boleh atau program kelompok sekolah. Jadi ada refleksi pembelajaran. Ya, silakan refleksi pembelajaran silakan.
Kita ambil per kelompok ya, kelompok 1 1 orang mengarahkan redaksinya, kelompok 2 1 orang, kelompok 3 1 orang. Nah, sekarang kita ya, redaksi, ya, baca sudah redaksinya, ya. Redaksinya dulu. Tentu ada redaksi. Setelah kita pelajari tentang orang yang menggunakan hijab berkenaan. Kelompok 3 depan ya. Nah, silakan kelompok 3 membacakan refleksi pembelajaran depan. Ya. Ya. Atau mungkin bicaranya ada teman lain juga boleh. Kita semua harus punya kesempatan yang sama untuk belajar. Tidak harus kelompok, tidak harus kelompok saja atau boleh. Ya, mungkin kelompok masing-masing ada peraturannya. Kita harus aktif semua, tidak satu kelompok satu saja. Silakan buat apa refleksi pembelajaran pada hari ini. Yaitu topiknya penolakan dan penolakan hijau akan menang. Ya sudah. Baik, kita cepat saja, nggak apa-apa. Ya, kita melihat apa redaksi yang didapatkan oleh kelompok 1. Ya, silakan baca redaksi pembelajarannya. Silakan. Ya. Lebih kerasnya, ya. Redaksi yang didapat itu pengalaman baru yang baru apa yang Anda peroleh dari materi pengawetan dan pengolahan bahan penggunaan. Selama pembelajaran saya mendapatkan pengetahuan cara pengawetan hijauan maka kena yaitu karet. Manfaat apa saja yang saya dapatkan dari materi pengawetan dan pengolahan bahan pangan ternak? Manfaat yang saya peroleh, kita tidak perlu mendapatkan persediaan pakan ternak karena sudah mendapatkan teknologi yang baru. Ya, aku sudah untuk silakan dulu. Ya, kelompok 2 atau 3 yang lulus? Kelompok 2, silakan. Bagaimana refleksi pembelajaran dari kelompok 2? Silakan. Ya, silakan. Baca. Ya. Gimana pembelajaran ini? Silakan dibaca. Refleksi pembelajaran yang saya dapat setelah mempelajari saya mendapatkan pengalaman dan ilmu baru yang dalam pengolahan pengawetan akan menjalankan. Setelah mempelajarinya saya mendapatkan pengetahuan tentang manfaat pengawetan dalam ternak. Ya, silakan duduk. Kita fokus untuk kelompok 2. Yang terakhir kelompok 3, silakan membaca refleksi pembelajarannya. Ya, silakan. 3. Ya, silakan. Kelompok 3, silakan dibaca refleksi pembelajaran hari ini. Dibaca dengan suara yang keras. Ya. Baiklah, refleksi pembelajaran hari ini. Apa yang diperoleh dari materi pengawetan dan pengolahan bahan pakan ternak? Saya mendapatkan yang baru dalam usaha atau upaya mengatasi pemenuhan kebutuhan bahan ternak. Manfaat apa yang diperoleh dari pengawetan dan pengolahan bahan pakan? Saya mendapatkan manfaat dan tujuan pengawetan hijauan pakan ternak dengan cara yang mudah dengan teknologi yang baru. Silakan. Kita beri aplaus untuk ya. Nah, karena waktu kita juga sudah habis, ya, untuk pertemuan minggu depan
pertama tadi H, yang kedua silase minggu depan ya. Insya Allah kita lanjut pengawetan silase. Nah, karena waktu kita sudah habis, silakan kita berdoa untuk menutup pembelajaran hari ini dengan